Selamat siang buat kita semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan konsep dari poster kami, yaitu pembuatan kalsium klorida dari cangkang kerang dan HCl. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan CaCl2 dari cangkang kerang dan HCl. Indonesia merupakan negara maritim atau kelautan yang memiliki potensi sumber daya alam laut yang berlimpah. Salah satunya yaitu kerang laut yang banyak mengandung kalsium pada cangkangnya yang sangat berpotensi untuk dijadikan bahan baku pada penghasil kalsium klorida dengan kapasitas besar. Kalsium klorida dapat dihasilkan dari cangkang kerang yang dihaluskan dengan penambahan asam klorida atau HCl. Cangkang kerang digunakan dalam pembuatan kalsium klorida karena kulit kerang mengandung kalsium karbonat dengan kadar 98,7%. Kalsium klorida merupakan salah satu jenis garam yang mudah larut dalam air dan bersifat higroskopis, sehingga kalsium klorida sangat luas penggunaannya dalam industri. Senyawa kalsium klorida adalah senyawa ionik yang terdiri dari unsur kalsium dan klorin. Kalsium klorida umumnya digunakan sebagai zat pengering, zat pencair, zat aditif dalam industri makanan, zat aditif dalam pemasaran plastik dan pipa sebagai sumber kalsium dan dapat digunakan dalam bidang kedokteran. Bahan baku yang akan kami gunakan adalah cangkang kerang darah atau biasa disebut dengan kerang laut. Kerang darah terdapat di pantai laut pada substrat lumpur yang berpasir pada kedalaman 10 meter sampai 30 meter. Cangkang kerang darah ini mengandung kira-kira sekitar 98,7% kalsium karbonat dan 0,9 natrium klorida serta 0,4% magnesium karbonat. Jumlah cangkang kerang yang dihasilkan di Indonesia ini cukup banyak dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kalsium klorida yang ingin kami buat. Berikut kami tampilkan pada tabel kebutuhan kalsium klorida di Indonesia, yaitu dari tahun 2009 sampai 2013. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan menjelaskan yaitu kegunaan dari kalsium klorida. Nah, ada 4 kegunaan dari kalsium klorida. Yang pertama yaitu sebagai zat pengering atau desikan. Yang kedua, sebagai zat pencair es atau de-icing dan penekanan titik beku. Nah, yang ketiga, sebagai sumber ion kalsium. Yang keempat, sebagai zat adiktif dalam industri makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang reaksi yang ada di dalam proses ini. Reaksi yang ada di dalam itu ada 4. Alasannya kenapa bisa ada 4 adalah karena dalam cangkang kerang itu terdapat juga magnesium CO3 atau MgCO3. Sehingga CaCO3 dan MgCO3 ini bereaksi dengan HCl. CaCO3 tambah HCl itu akan menghasilkan kalsium klorida ditambah karbon dioksida ditambah air. Dan kalau magnesium CO3 ini akan menghasilkan magnesium klorida tambah karbon dioksida tambah air. Nah, dari reaksi yang dua tersebut yang akan menjadi produk adalah CaCl2 atau kalsium klorida. MgCl2 ini masih bisa digunakan kembali untuk mendapatkan magnesium oksida atau MgOH 3 kali. Dengan cara mereaksi MgCl tersebut atau MgCl2 atau magnesium klorida tersebut direaksikan kembali dengan CaOH 2 kali. Nah, hasil dari reaksi tersebut adalah MgOH 3 kali ditambah CaCl2. Nah, di mana CaCl2 ini merupakan produk MgOH 2 kali ini adalah produk samping. Dikarenakan MgCl ini masih mengandung HCl, maka
HCl juga bereaksi dengan CaOH 2 kali. Hasilnya menjadi CaCl 2 kali atau kalsium klorida ditambah dengan air. Nah, sehingga hasil atau produk yang didapatkan dari reaksi tersebut dengan penambahan HCl terhadap cangkang kerang itu adalah CaCl atau kalsium klorida dan juga magnesium OH 2 kali. Adapun proses pembuatan kalsium klorida dari cangkang karang dan HCl adalah yang pertama, yaitu tangki penyimpanan si HCl. Tangki penyimpanan HCl dimasukkan ke dalam tangki pelarutan si HCl, di mana tangki pelarutan HCl itu terjadi antara HCl dengan air untuk mengoksidasi, untuk mencampurkan kandungan si HCl tersebut. Nah, yang kedua itu terdapat si tangki penyimpanan cangkang kerang. Nah, di tangki penyimpanan cangkang kerang tersebut lalu dialirkan, dimasukkan ke crusher. Tujuan di crusher itu untuk menghancurkan dengan ukuran partikel 0,15 mm. Setelah dihancurkan, lalu dialirkan, dimasukkan ke dalam reaktor asam. Di dalam reaktor asam terjadi reaksi, yaitu di mana reaksi tersebut, reaksi CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl plus CO2 dan H2O. Dan reaksi yang kedua itu MgCO3 ditambah 2HCl menghasilkan MgCl ditambah CO2 ditambah H2O. Di mana di reaktor asam larutan si HCl dimasukkan ke dalam reaktor asam, begitu juga untuk si cangkang kerang yang telah dihancurkan tersebut. Setelah pada suhu 35 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer, setelah di reaktor asam terjadi suatu reaksi, lalu dialirkan ke dalam reaktor penetral. Di dalam reaktor penetral masuk udah akan terpisah menjadi magnesium klorida ditambah kalsium hidroksida menghasilkan magnesium oksida ditambah kalsium klorida, dan reaksi yang kedua itu adalah HCl ditambah CaOH menghasilkan CaCl ditambah H2O. Di mana di reaktor penetral dimasukkan CaOH, tangki CaOH dialirkan ke dalam reaktor CaOH lalu dialirkan ke dalam reaktor penetral pada suhu 35 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Setelah terjadi reaksi yang kedua, yaitu pembentukan si magnesium oksida dan kalsium klorida. Lalu dialirkan ke dalam evaporator, di mana di dalam evaporator itu tujuannya untuk memekatkan kalsium klorida, di mana pada proses pembuatan CaCl yang dibutuhkan itu CaCl2. Dengan sisa yang di dalam itu adalah magnesium hidroksida, itu dialirkan ke dalam reaktor. Dari reaktor penetral dialirkan ke dalam reaktor, yaitu reaktor magnesium hidroksida. Lalu si endapan dari si CaCl tersebut dialirkan ke dalam evaporator untuk memekatkan dengan suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Setelah terjadi pemekatan pada suhu tersebut dan tekanan tersebut, lalu dialirkan ke dalam crystallizer, di mana di crystallizer itu tujuannya untuk membuat kalsium klorida yang dalam bentuk sludge itu menjadi dalam bentuk kristal. Setelah dimasukkan ke dalam crystallizer itu dimasukkan ke dalam ball mill. Tujuannya itu untuk menghancurkan agar membuat partikel yang menjadi serupa sesuai dengan yang diinginkan. Setelah dimasukkan ke dalam ball mill, itu dimasukkan ke dalam crystallizer. Jika di dalam ball mill lalu dimasukkan ke dalam penyaringan. Dalam penyaringan tersebut itu akan terdapat mesh yang diinginkan.
atau partikel yang diinginkan untuk si CaCl tersebut. Jika tidak sesuai dengan ukuran yang diinginkan, lalu diulang lagi kembali ke dalam ball mill sampai penyaringan tersebut, si CaCl tersebut keluar. Setelah itu lalu dibuat alat untuk mengalirkan mengantar si kalsium klorida tersebut. Sekian presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih.